saudara hari ini? Apakah saudara dapat melihat saya dengan jelas? Supaya saudara dapat melihat saya dengan jelas, mari kita hidupkan lampunya. Perkenalkan, nama saya Revino, saya dari kelas SLC. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang berjudul Jadilah Terang. Tetapi sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu di pagi hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari Vino ya Tuhan saat berkata-kata, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Tuhan setiap dia yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, ia akan mempunyai terang hidup. Saudara sekalian, menjadi terang itu bukanlah soal pilihan. Bukanlah soal mau ataupun tidak mau. Tetapi menjadi terang itu adalah identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, bahwa kita adalah terang dunia. Nah, katakan kepada samping kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu adalah terang. Kamu. Saudara sekalian, mari kita bayangkan, jika di sekeliling kita ini tidak ada terang, kita tidak dapat melihat indahnya matahari yang bersinar di pagi. Saat malam pun kita tidak dapat melihat indahnya bulan yang bersinar di malam hari. Bahkan kita tidak dapat melihat orang-orang yang kita kasihi, seperti mama, bapak, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan kakak-kakak, guru sekolah minggu, yang cantik-cantik dan yang banyak. Saudara sekalian, sungguh tidak menyenangkan ya, jika di sekeliling kita ini tidak ada terang. Saudara sekalian, terang yang ada pada kita hendaknya bercahaya di depan orang. Dan dapat melihat sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap, perkataan, perbuatan kita. Seperti contoh berikut, yaitu yang pertama, banyak orang suka tidak disiplin dalam hal waktu. Seperti suka datang terlambat, bermalas-malas dalam berbagai hal. Tetapi kita sebagai terang, kita harus berbeda. Jika kita datang, harus tepat waktu seperti ke sekolah, ke gereja, ke sekolah minggu. Dan kita pun harus menjadi orang yang rajin. Yang kedua, jika banyak teman-teman kita suka berkata-kata yang tidak baik, tidak sopan, tidak beretika, kasar, suka berbohong, suka memfitnah, maka kita sebagai terang, kita harus berbeda. Kita harus berkata-kata yang baik, sopan santun, lemah lembut, jujur, dan beretika. Dan yang ketiga, yaitu banyak orang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita sebagai terang, kita harus berbeda. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, di dalam Matius
Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara sekalian, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sebelumnya berlatar belakang non-Kristen atau belum mengenal Tuhan? Ada? Mama saya dulu berlatar belakang dari keluarga Muslim. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, mama saya dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga hal tersebut membuat seluruh keluarga besarnya marah dan tidak terima akan keputusannya. Dan sampai akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya disidang, dimarahi, dimaki, diancam, dan dikutuki menjadi orang gila. Disuruh berpisah dari papa saya, dan mereka menganggap Tuhan itu hanyalah manusia biasa, yaitu Nabi Isa. Sehingga hal tersebut membuat saya sangat membenci mereka semua, dan tidak mengampuni mereka semua. Tetapi, karena mama saya terus-menerus mendoakan mereka semua, dan mengajarkan kepada saya untuk mengampuni mereka semua, maka terang dan kasih Tuhan dinyatakan, di mana akhirnya saya dapat mengampuni mereka semua. Dan kini pun mereka kembali baik kepada kami sekeluarga. Dan ada beberapa dari mereka yang meminta untuk didoakan oleh mama saya. Nah, saudara sekalian, dari yang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang harus kita ingat. Yaitu yang pertama, bahwa kita adalah terang dunia. Yang kedua, setiap orang yang mengikut Tuhan mempunyai terang dalam hidupnya. Dan yang ketiga, menjadi terang itu bukanlah soal pilihan, tetapi identitas. Dan terang yang sejati itu ada di dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, teman-teman. Hebat sekali, Vino. Minggu depan kamu dijadwal khotbah ya? Iya ya. Izin aja Vino ya. Anak masih kecil ya. Sehingga saya tadi agak sedikit segoreng hatinya yang waktu itu ya. Oke, Vino, terima kasih. Tuhan berkati.